Apa yang terjadi kalau Adam tidak tahu baik dan buruk? Kira-kira Adam dengan kucing bedanya apa? Adam manusia dewasa, punya kemaluan. Istrinya punya kemaluan, punya payudara. Telanjang berjalan. Tak. Tidak tahu dirinya telanjang. Itu orang apa namanya? Orang gila. Mampu menaklukkan bumi? Enggak bisa menaklukkan bumi. Makanya solusi yang paling betul adalah Al-Quranul Karim. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Ketika Adam khilaf, Adam kemudian bertaubat. Tobatnya diterima. Barulah kemudian Tuhan bangga. Ini betul-betul kamu sudah buktikan bahwa ciptaanku sempurna kan? Tengoklah. Membuat salah, dia bertaubat. Pantas dia jadi pemimpin di atas muka bumi. Diturunkanlah dia untuk melumpuhkan, menaklukkan bumi ini. Jadilah kita pemimpin. Andai saja Adam ini tidak makan buah ilmu pengetahuan baik dan buruk, dia yang diburu sama cicak. Lagunya berubah. Cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seorang bayi, plak, lalu dimakan. Anak manusia dimakan sama nyamuk, sama cicak. Kenapa? Karena manusia, dia punya kelamin, dia punya nafsu, tapi nggak tahu baik dan buruk. Cekak, keluar anak. Tidak dimandikan, tidak diberi baju, dibiarkan begitu saja seperti anak kambing. Habis itu bikin lagi, keluar lagi, tidak dipelihara, nggak dimandikan, tidak disekolahkan. Begitu juga begitu dia besar, jalan panjang kuku, tidak pernah sikat gigi, jalan rambut gondrong, ketemu sesamanya karena dia dikasih nafsu, terhamburlah anak cucu Adam, tapi tidak berakal. Apa itu jadinya? Mau jadi pemimpin? Tidak. Habis dimakan cicak. Cicak di dinding, diam-diam merayap. Tapi pertanyaannya, yang ciptakan lagu siapa? Siapa yang ciptakan lagu? Anaknya Adam nggak tahu menyanyi. Anggap saja Bang Suma aja sendiri yang ada pada saat itu. Bang Suma yang ciptakan lagu. Cik, diam-diam merayap, datang seorang oten, klub, dimakan cicak. Jadi berterima kasihlah kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Jangan malah memfitnah. Agama kok dihadirkan di atas muka bumi, cuman bisa fitnah. Adam difitnah, kitabnya Yahudi difitnah, Tuhannya Yahudi difitnah, Yesusnya difitnah, semuanya difitnah. Difitnah Yesus mati tergantunglah, Tuhan menjadi manusialah, Adam mewariskan dosa lah, semua fitnah. Nah inilah teman-teman, kalau hanya mengatakan agama semua itu benar, itu salah. Agama semua mengajarkan ada kebaikan, tapi benar cuma beliau Islam naik saja. lagi, beliau naik lagi. Silakan Bunda Betty. Ya, selamat tadi karena jaringan wifi tidak bagus, jadi saya gunakan data seluler ini. Oke, Bang Suma, mungkin ya apa saya bilang begini, masing-masing mungkin kita beda pemikiran, bahkan ada yang saya baca ini meti bobal apa semua, ya masing-masing punya nilai kebenaran. Oke, sekarang karena maksudnya begini, Bang Suma baca kebaikan. ayat ini, pemahamannya begini, saya baca ayat ini, pemahaman saya juga begini, jadi sama ilmu pastinya dibaca sama persis, sama pemikiran kita ya. Cuman kepercayaan kita yang merubah pemikiran akal sehat kita itu menjadi error. Oke, begini Bang Suma, terlepas dari semua itu, kenapa saya sampai detik, saya pernah berapa kali pacaran dengan agama Muslim, bahkan saya banyak membaca tentang Islam. Kenapa saya bisa memilih Yesus, terlepas dari apanya ini, saya mencintai pribadinya Yesus, bagi saya sungguh indah. Terus begini, saya pernah pernah depresi, minum obat penenang. Ini perjumpaan secara spiritual ya.
saya dalam mimpi saya bertemu dengan Tuhan Yesus, dia peluk saya sampai saya melepaskan, dibilang lepas obat penenang, saya lepas, dan sampai detik ini saya tidak pernah lagi konsumsi, padahal dokter bilang kalau lepas obat penenang pasti kamu gila. Tapi saya didatangi lewat mimpi, Tuhan Yesus bilang, jangan lagi kau minum itu obat penenang, akulah sumber ketenanganmu. Saya coba ikuti, tapi dibisikkan saya selalu, dokter bilang, kamu gila, nanti kamu bisa gila. Jadi antara berperang perkataan Tuhan Yesus dalam mimpi dan berdasarkan kenyataan. Tapi saya ikuti, saya coba. Saya bilang, kalau memang kamu Tuhan, saya pasti bisa lepas, walaupun dokter bilang kamu akan gila. Saya lepas, dan sampai detik ini saya bisa tidur tanpa obat penenang. Itu satu hal. Kenapa saya memilih Yesus. Yang kedua, saya menyukai ajarannya bahwa begini, ampunilah orang yang bersalah, ampunilah orang yang bersalah sama kamu. Bukan lagi kebaikan dibalas kebaikan, tapi kejahatan dibalas dengan kebaikan. Itu satu hal yang saya suka dari Oke, Bun. Oke. Udah selesai Dan yang curhatnya. ketiga, Sebelum tidak, dilanjut Gurunda, ingin kutanya, Bun, yang datang itu Yesus yang hitam atau yang bule? Lanjut Gurunda. begini, saya tidak terlalu memperhatikan cuma perkataannya, yang jelas saya tahu bahwa itu Tuhan Yesus karena dia memakai baju jubah putih dan berkilau. Dia memeluk saya dan dia berkata seperti itu. Begitu. Oke, terlepas daripada itu kan biasa ya, oke lah mau dianggap bahwa dia setan atau apa, tapi dia mampu merubah saya istilahnya, dan merubah pribadi saya lewat perkataannya bahwa mengasihi itu jauh lebih penting daripada membalas, tidak mengampuni orang atau membalas kejahatan dengan kejahatan. Satu hal yang itu. Yang kedua begini, kenapa saya minta maaf sekali nih sama maksudnya agama Islam. Mungkin pertanyaan saya ini, kenapa saya waktu itu berat juga masuk Muslim, karena saya berpikir begini, Yesus mengajarkan monogami, bahwa satu istri seperti Adam dan Hawa. Adam diciptakan untuk satu Hawa. Nah, kenapa waktu saya tidak memeluk agama Islam, terlepas saya menganggap agama Islam baik, cuma saya sangat bertentangan dengan saya itu prinsip poligami. Jadi minta maaf ya, bukan saya menghina agama atau apa, cuman saya masih belum bisa menerima agama Islamnya itu dengan prinsip poligami. Gitu. Karena bagi saya Nabi Isa justru dia sudah mengajarkan kesempurnaan, tidak menikah berapa kali, cukup dengan satu istri. Nah, itu yang saya suka dari agama Kristen. Jadi terlepas misalnya Yesus itu Tuhan atau bukan, tapi saya mencintai pemahaman monogami. Itu saja. Oke, baik. Ya, saya ambil dari yang terakhir. Satu kelebihan dari Kristen itu adalah selalu ingin menyalahi kodrat. Laki-laki itu kodratnya suka kepada wanita, dan ketika dia menikah bukan menghentikan kesukaannya kepada wanita lain, itu dulu. Kecuali Tuhan menciptakan laki-laki begitu sudah dapat istri, maka syahwatnya, nafsunya kepada wanita lain itu hilang, itu baru hebat Kristen. Sayangnya nih, saya seorang pemimpin, pasti ibu tahu saya, mungkin ibu tahu saya. Saya punya staf itu kurang lebih 600 orang, bertebar dari Makassar sampai ke Mamuju. Staf saya yang Kristen itu banyak masalah rumah tangga, terutama masalah selingkuh. Ini bahaya. Jadi tidak ada solusi. Andai saja Kristen setelah menikah satu wanita, nonotnya tidak lagi berfungsi untuk wanita lain, bagus, Kristen hebat. Tapi sayangnya setelah menikah satu istri, syahwatnya juga masih mau disalurkan kepada wanita lain. Munafik. Sabar Bung, sabar Ibu, saya lagi yang bicara, gantian kita. Ya, oke. Ya, itu solusi. Poligami itu solusi. Daripada berzina, solusinya nikah haram tidak, halal tidak, halal. Tapi di Kristen, ketika saya seorang Kristen jatuh cinta kepada wanita lain, saya melakukan itu di belakang istri saya tanpa sepengetahuan istri, dan itulah lancar saya lakukan. Pulang ke rumah saya alim-alim aja, ibu sayang, I love you full. Tapi di luar sana saya seperti harimau. Islam tidak boleh, haram hukumnya. Kalau kamu tidak tahan nafsumu terhadap wanita selain istrimu, nikah halal jadinya. Itu manusiawi. Lagian Yesus mengajarkan Lukas 18 nomor 30-31 untuk poligami. Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena Allah, dia akan memperoleh istri berlipat kali ganda saat ini juga.
Yesus mengajarkan. Sayangnya Kristen kurang belajar tentang Bible. Mana ayatnya itu Bang Suma? Lukas 18. Lukas 18 mana? Iya. Saya baca Lalu Lukas kemudian, 18 karena saya tidak ya, pernah Ibu baca. cari. Lukas 18 ayat berapa Pak? Karena Coba Bang Suma Anda baca, coba pernah Anda baca Yesus Dinda mengajarkan Ardiansa begitu. monitor. Dia bilang setialah kepada istri masa mudamu. Oh, itu setialah. itu ajaran Kristen, ajaran Paulus. Kalau Yesus enggak. Di dalam Matius 19 nomor 29 malah Yesus mengatakan, siapa yang meninggalkan istrinya akan mendapatkan 100 kali lipat istri nanti di surga. Itu Yesus. Tidak Oh, pernah Yesus makanya. berkata demikian. Nah, makanya belajar. Dikatakan Makanya karena belajar, saya Ibu. membaca dari Kejadian sampai Wahyu, saya tidak pernah Sekarang menemukan sekarang coba buka Matius 19 nomor 29 versi terjemahan lama atau KJP atau original teksnya. Anda akan ketemu. Ibu kan selama ini cuma dicokoki lai. Terjemahan yang direvisi, yang dihilangkan aslinya. Oh, karena itu yang kita pakai sampai detik Nah, ini. itu dia masalahnya. Makanya saya bilang, tidak semua agama itu benar. Karena Agama begini, ada baik. mungkin itu yang salah Bang Suma. Tidak kita bisa katakan bahwa itu yang benar. Karena Loh. masing-masing yang diresmikan agama Kristen kan yang itu yang diajarkan. Ya, Jadi itu kalau katakannya Yesus. Yesus yang jadi inti, bukan penerjemah. Yang menjadi inti itu Yesus, bukan penerjemah. Penerjemah Ya, itu siapa aja. Yesus intinya kan Yesus dalam terjemahan yang diakui oleh seluruh umat Kristen di dunia bahwa yang Ya diterjemahkan yang iya, benar kan Yesus karena tidak karena pernah Kristen ya, itu didikat. karena Kristen itu bukan pengikut Yesus. Jadi Kristen suka-suka dia bikin aturan. Yesus aturannya beda. Ah, coba Tidak itu seperti dibesarkan. Bang Suma. Makanya Allah Aduh, begini ibu, menciptakan ibu, Adam dan ibu Hawa. apa? Ibu Satu Adam, posisinya. satu Hawa. Iya, silakan. Kita baca dalil, Bu. Kita jangan ini. Kita baca dalil. Dalilnya Assalamualaikum, Guru Nda, Bang Suma. Ini saya tampilkan data. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. 100 istri. 19. Matius 19 nomor 29. itu terjemah. Dan barang siapa yang sudah meninggalkan rumah atau saudaranya, laki-laki atau saudaranya yang perempuan atau bapaknya atau ibunya atau anak-anaknya atau tanahnya, sebab karena namaku ia itu akan Boleh beroleh 100 kali lipat. 100 kali ganda serta mewarisi hidup yang 100. kekal. Bukan di situ. Tidak Seratus. dicantumkan Ini sabda web. di situ. Ulangi, Ya. maaf ayatnya di situ. Dan barang siapa yang Meninggalkan istrinya, dia akan memperoleh Istrinya. 100 kali lipat. Tapi ini kan Mana untuk istrinya? pengikut Yesus. meninggalkan Gimana? rumahnya di situ. Apa yang dihilangkan, apa yang dihilangkan saudaranya. lai? Apa yang Bukan dihilangkan lai rumah sengaja di dihilangkan? situ. Bukan istri, rumah di situ kok. Apa yang bukan di istri di situ. Dengarkan Meninggalkan dulu Ibu, rumah, berarti dengarkan yang dulu, dibagikan 100 dengarkan kali dulu lipat. saya. Dengarkan saya dulu, Bu. Di situ semua keluarga inti disebutkan, anak, ibu, ayah, saudara perempuan, Berarti saudara masa laki-laki. ayah digantikan 100 kali lipat, ibu digantikan 100 kali lipat. Coba Anda baca di Yohanes 19. Mana ibuku? Inilah ibumu, saudara-saudaraku ini. Pengertiannya di situ adalah Pak, ininya. Itu juga salah kan, dia tidak bilang di situ istri, kecuali makanya saya Ada kaget. dihilangkan kata istri. Bisa nggak ditemukan kata istri di situ di perjanjian di terjemahan lama atau di KJP atau Mana di di KJP original ini kan teksnya? yang Bang Suma baca KJP. Sudah KJP Bukan. itu yang Bang Suma baca. Bukan, itu lai punya yang baru direvisi. Yang mana KJP-nya coba? Walaupun Coba KJP-nya Ahi. KJP-nya Ahi. Ya, ini nih yang ini ya. MLLT ini. Nah, Ibu, terjemahan atau istri. istri. Kata istri atau dihilangkan. anak, kan ada ibu atau istri atau anak. Masa dilipat gandakan Iya. semua? Pemikirannya kita tidak bisa sampai ke situ dong. Itu cara Anda mengelak karena sudah ketabok. Bukan mengelak. Kalau cuma istri dicantumkan, kita bisa berpikir bahwa dia suruh 100 kali istri. Tapi di situ ada rumah, ada anak, ada Iya. bapak. Masa istri? Kalau kita mendapatkan Lagian begini, ibu Pak. 1000 ibu, berarti mungkin tante kita yang dianggap ibu. Saudara-saudara kita mungkin sepupu kita. Tapi kalau istri, bisa enggak sepupu kita dianggap istri? Bisa enggak istri orang dianggap istri? Enggak bisa. Istri ya istri, beda kedudukan istri. Tidak Jadi seperti yang dikatakan begitu, ibu Pak. bisa jadi tante ibu kita. Ibu-ibu yang lain jadi ibu kita. Ibu sebagai ibu saya,
Kalau memang hanya istri itu yang sesuai. dicantumkan Tapi kalau itu di situ. istri harus Itu sah berarti sebagai bukan istri. konteksnya Bang Suma, bukan Oh, konteks soal enggak. pernikahan di situ. Bukan. Yang saya maksud adalah soal pernikahan. Ya, Dalam silakan. hal ini Bang Suma Yesus itu Silakan. kalau tidak bisa berbicara tentang konsep pernikahan di situ dong, karena ada ibu, ada Silakan dengan Anda kan Kristen, ini kan ajaran Yesus. Itu kan tanya jawabnya Yesus. Begitu. Kalau saya masuk Islam detik ini, kalau cuma istri dia Oh, tulis nggak perlu. Kami nggak butuh wanita kayak ibu ke Islam. Nggak perlu. Islam nggak butuh Anda. Bang Dito, tolong tunjukkan Lukas 18 nomor 29 sampai nomor bisa 30. kita berbicara konteks pernikahan, beda dong. Oh, ini pernikahan. Tunjukkan, Bukan dong, Pak. Yesus berkata tidak Lukas dalam 8. konteks pernikahan. Kalau berbicara istri itu berbicara masalah pernikahan, begini. Ibu. Yesus bilang, Udah diam kalau dulu, orang meninggalkan belajar aku, lagi. Lukas 18 nomor 19 dan nomor 20, nomor 30. Nomor 29 sampai nomor 30. Nih, di dunia nih, Yesus mengajarkan untuk berpoligami di dunia, nih. Tapi untuk muridnya bukan nomor Kristen. berapa, Burunda? 29, Lukas Burunda. 2, ya 29:30. Lukas, Ibu bukan pengikutnya 29. Yesus. Ibu adalah Kristen. Pengikut Yesus itu Yudaism, bukan Kristen. Ajarannya Yesus, bukan ajarannya Kristen. Nah, ini ajaran Yesus yang Kata kita bahas. Yesus kepada mereka, Itu ajaran Belanda. kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya. Yang Nomor ke-30, akan menerima kembali lipat ganda. Pada masa ini juga, semua di situ Yesus berkata yang akan ikut dia, bukan yang akan berpernikahan. Beda dong, tidak sama. Jadi siapa yang mengikut Yesus, dia akan dikembalikan 100 kali lipat apa yang ditinggalkan. Rumah, Iya, betul. anak. Betul. Pengertiannya bukan seperti Betul. itu, bukan soal Betul. di situ. Jadi Bang Suma. kesimpulannya begini. Soal mengikut Kesimpulannya Yesus. begini. Bahwa Kesimpulannya begini. Kesimpulannya gini, Bu. Saya mau istri dan menjadi anak, masa pengikut. diberikan 100 kali lipat, tidak begitu pengertiannya. Saya mau menjadi pengikut Bicara Yesus. rohani, spiritual. Saya mau menjadi pengikut Yesus. Saya tinggalkan Islam. Saya tinggalkan istri saya karena istri saya tidak mau ikut. Maka saya masuk menjadi pengikut Yesus, menjadi Yudaism, bukan jadi Kristen ya, menjadi Yudaism. Saya tinggalkan istri saya ini karena dia nggak mau ikut. Maka pada saat saya menjadi Yudaism pengikut Yesus, saya bisa mendapatkan istri berlipat kali ganda. Itu Tidak seperti dalil. itu yang Yesus Loh. bilang. Tidak seperti Dalil itu. sudah jelas kok. Barang siapa yang meninggalkan, tidak, bukan berpoligami di situ, bukan Loh. semua rumah, istri, anak, itu semua seperti dengan Abraham. Seperti Ibu. Abraham, seperti begini, seperti siapa Nabi yang Ayub. Tuhan bilang semua akan digantikan kepadamu, istri dan anaknya tuh hilang, anaknya digantikan, tapi bukan berarti bahwa dikali lipat ganda. Maksudnya kebahagiaannya begitu, bahwa kalau kau mengikut Yesus semua itu tidak ada. Salahkan Artinya begini, Yesus. kau akan berlipat ganda. Bukan Yesus begitu itu pengertiannya. mengajar, Bukan konsep itu pernikahan, Bang Suma, itu- di situ. itu Dia tidak ucapan mengajarkan poligami di situ. Tidak ada Ya kata sudah, poligami. Dia tidak bilang, oke. kalau kau tinggalkan Ya, saya istri, tidak mau akan maksa, sedang Ibu. istrimu berlipat kali ganda. Saya tidak mau memaksa, saya hanya berdasarkan dalil saja. Tidak. Dan orang Contoh dan begini, orang Tuhan Allah Bapa menciptakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu Adam dan satu Hawa, tidak bilang bermacam-macam Hawa. Susah, bukan pengikut Yesus. Nah, susah itu. karena ibu menentang ajaran Yesus. Anda kan anti Yesus memang. Ajaran bukan saya tidak menentang, ajaran Yesus diikuti, bahwa kalau Loh. kau mengikut semua akan digantikan jika kembali kepadamu, bukan berarti istri digantikan. Nah apa itu semua digantikan. makanya orang Yahudi boleh nggak poligami, orang Yahudi? Saya tidak tahu karena itu keinginan Nah, pribadinya terserah boleh. dari Yahudi. Kalau Boleh. di Kristen tidak boleh Orang berpoligami. Yahudi, orang Islam boleh poligami karena mereka adalah penganut ajaran para nabi. Kristen tidak boleh poligami, tapi poli Tuhan boleh kan? Kristen? Tidak. Loh, buktinya Tuhannya 3.
Bukan 3 dong, hakikatnya yang 3. Allah tetap satu, Allah itu Esa. Allah itu Bagaimana Esa. Anda mengatakan Hakikat. Allah itu satu? Yang mana Tuhan Anda yang mana? Terdiri dari tubuh jiwa dan terdiri dari tubuh Berarti jiwa dan roh. 9 dong Tuhannya Apakah kalau kita itu 3? konsepnya. Berarti Saya tanya, 9. Bang Suma, manusia itu terdiri dari apa? Tubuh jiwa dan Yesus roh. terdiri Apakah dari kita 3. Yesus terdiri dari 3. Burung merpati 3 juga. 6. Bapa 3 juga. Berarti 9 Tuhan Anda. Tuhan menyukai angka 333. Faktanya 9. Tubuh jiwa dan roh. Begitu, Bapak Bang ada Suma. 3. Jadi begini, saya Bapak tubuh jiwa roh. Bapak Yesus tubuh jiwa roh 3 juga. Merpati, burung merpati dagingnya Bapak dan Yesus 3 juga. 9 Tuhan Ibu. berarti kita manusia dari 3 ini, Bang Suma. Tubuh jiwa dan roh. 3 kita juga orang. 3. Kita 3 orang ini dalam satu tubuh. Ibu yang Manusia. mengatakannya 3. Ibu yang mengatakan 3 Tuhan itu, padahal Tuhan itu 1. Siapa bilang Tuhan itu 3? Saya bilang 1 kok. Sampai detik ini Yesus saya dan mengakui. Bapak sama enggak? Bapak 1. Bapak dan Yesus sama enggak? Sama. Bapak bukan manusia. Yesus Manusia. sama enggak? Sama keilahiannya, sama rohnya. Manusia yang itu berbeda. makanya orang Kristen itu paling pintar nipu diri sendiri. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Bilangan 23 nomor 19. Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus manusia dan anak manusia. Sama enggak? Yesus berak. Orang bilang keilahiannya sama. Karena Mana itu keilahian Yesus? Yang mana keilahian Yesus? Bapak adalah satu. Loh. Kalau aku dan Bapa adalah satu, orang-orang Begini, Yahudi jadi yang proses begini, pada saat Yesus tidak pernah menolak disebut Tuhan. Dia tidak pernah menolak untuk itu. Makanya iya, dia disatu. karena pada saat itu dia dipanggil Kurios, bukan dipanggil Tuhan, bukan dipanggil Theos, bukan dipanggil dewa. Yesus dipanggil Kurios. Memang Dipanggil dia karena dia Sayyid. datang di dunia bukan untuk disembah sebagai Tuhan, bukan itu tujuannya. Karena tujuannya hanya Ya memang menyelamatkan. bukan itu. Terus kenapa kalian sembah? Bahwa akulah Tuhan. Anda Orang tahu. tidak percaya, gila kali ini mengaku. Saudara saya tahu, tapi kenapa Anda sembah? Makanya diusir. Anda tahu, Yesus datang bukan untuk disembah. Terus kenapa Anda sembah? Kenapa jadikan Tuhan? Begini, Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Begini, dia datang bukan untuk, memang dia datang bukan untuk disembah, tapi kenapa? Lalu agama kenapa Kristen menyembah dia dan lalu kenapa mengaku dia? saudaraku Karena pada saat sembah? Dia di karya keselamatan, dia sudah melakukan Lalu- karya keselamatan, dia sudah naik ke surga. Makanya pada saat dia sudah naik ke surga, dibilanglah dia Tuhan Yesus. Mana ada keselamatan? Tapi Nah, waktu dia itu masih di bumi, kesalahannya. belum naik ke surga, masih dibilang dia guru. Masih Itu dibilang dia Tuhan, tapi ada kesalahan juga yang memanggil dia fatal. Tuhan, dia tidak menolak. Pada saat dia dipanggil dia Tuhan, dia tidak menolak, dia tidak mengatakan bahwa aku bukan Tuhan, tidak juga. Ada nggak orang Indonesia yang bertemu dengan Yesus pada saat itu? Ada nggak? Tidak ada. Orang Yahudi memanggilnya Mar. Apa itu Mar? Tuhan, bukan Allah. Begini, Orang kalau Indonesia. begitu maksudnya begini, Bang Suma, oke lah kita lepas daripada Yesus itu kan, karena kita memang beda iman. Mau bagaimanapun tetap akan berbeda karena pengertian kita Iya. akan berbeda. Jangan berbeda dengan saya. Ibu berbeda dengan Yesus, bukan berbeda dengan saya. Kalau kita sudah pasti, kita beda keyakinan, itu udah pasti. Anda Kristen, saya Islam. Masalahnya Anda dan Yesus itu yang berbeda, itu yang masalah. Walaupun begitu, tapi tetap saya mengaku Yesus. Begini. Iya, berbeda silakan, menurut Bang Ibu, Suma. silakan. Berbeda menurut Apa Bang Suma, bedanya? Tidak berbeda menurut saya. Kalaupun misalnya berbeda, anggaplah berbeda. Tapi Paulus berarti yang lebih benar karena dia berkata begini bahwa Yesus bilang Sekarang begini, Yesus ketika dia di bumi, dia menyembah siapa? menyembah Bapaknya di surga. Bagus, pintar. Udah selesai. Berarti ibu mempertuhankan makhluk yang bertuhan. Siapa yang salah? Ya, karena memang dia masih manusia, dia nggak bisa disembah. Itulah. Begitu, Tuhan dia datang sebagai manusia, jadi tidak mungkin kita sembah Allah. manusianya, Bang Suma. Begitu. Jadi menurut Oke. ibu, Tuhan Bang itu Suma, pernah terlepas berhenti, kita- pernah pensiun. Sudah terlepas daripada itu karena kita memang sangat berbeda soal begitu toh kita Oh beda masing-masing. memang, beda. Ya. Ibu tidak gunakan akal dalam beriman, saya gunakan akal. Itu Begini, bedanya.
kadang-kadang akal harus tunduk, akal harus tunduk Oh, pada nggak bisa. melampaui akal Nggak boleh. Yesus Bang Suma, mengajarkan kasih ada Tuhan dengan kita akal bisa budi. tidak? Kadang akal Oh, nggak itu bisa. sudah Kalau melampaui akal-akalan, kalau kadang-kadang- akal-akalan itu agama Anda. Tapi Yesus mengajarkan harus pakai ini. Kasihi Apa? Tuhanmu dengan akal budimu. Bukan dengan iman. Iman nomor 2. Yang pertama akal dulu. Setelah akal lolos, baru iman. Itulah iman yang betul. Bagaimana mungkin Anda mengatakan dia adalah sapi, padahal dia seekor ayam? Tidak Akan mungkin tidak juga itu berfungsi. dikatakan karena mata melihat Bang Suma. Analogi ini Yesus, Bang Suma tidak masuk ke Yesus analogi. manusia Anda katakan Tuhan. Sama halnya Anda melihat sapi, Anda mengatakan itu ayam. Begini Bang Suma, pada saat manusia dia manusia, orang tidak sembah memang dia sebagai Tuhan kok, tapi dia mengatakan bahwa dia Tuhan karena dia memandang dari keilahiannya. Karena Oh. Yesus itu memang 100% sebagai manusia, 100% sebagai Tuhan. Kata siapa? Jadi kata saya dengan kitab Itu kata ibu, kata saudaraku yang saya kasihi. Coba katakan kata Yesus. Alkitab juga dong. Yesus Pada mengatakan mulanya apa? adalah firman. Firman itu menjadi manusia. Berarti itu kan pada Alkitabnya mengatakan. Itu bukan demikian. firman Tuhan, bukan juga sabda Yesus. Itu karangan orang yang tidak dikenali. Begini, terlepas dari begini Bang Suma. Saya mau tanya Bang Suma poligami atau tidak? Ini maaf ya di luar dari konteks. Ini secara pribadi kalau Alhamdulillah saya tidak poligami. Karena satu-satunya Alasannya agama di apa? atas muka bumi ini, satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang memerintahkan cukup satu istri hanya Islam. Kristen enggak? Kenapa Bang Suma pada bilang tadi begini? dengar dulu. Anti kamu ini Bang Suma ya, nah, karena tadi Islam mengajarkan poligami. Saudariku, poligami itu solusi. Kalau suami tak sudah tidak tahan untuk menggauli wanita lain, daripada dia berzina, solusinya nikah halal. Itu kalau suami Itu bisa yang saya maksudnya begini, adil. Bang Suma. Yang Kalau tenang suami dulu, tak cepat. bisa adil, kalau Yang suami tak tenang. tidak bisa adil, nggak boleh, dilarang oleh Islam, nggak boleh. Nggak boleh menyakiti wanita. Bisa nggak ada Kalau manusia suami adil? bisa adil, maka boleh menikah. Tapi kalau suami tidak bisa adil, haram hukumnya menikah. Makanya dikatakan oleh Al-Quran, fawahida, cukup satu saja. Adil Di Kristen itu susah coba. atau gampang menurut Bang Suma? Gimana? Adil itu gampang atau susah menurut Bang Suma? Itulah pekerjaan yang paling sulit. Makanya sama halnya poligami itu dilarang karena sulit. Coba bayangkan, saya tidur berbulan madu istri kedua, istri di rumah menangis. Apakah itu adil? Tidak. Maka tidak boleh. Pawahida. Cuman ada istilahnya darurah. Istri sakit, nggak bisa kasih anak, dia nggak bisa lagi dijamin. Bagaimana ceritanya? Istri mengatakan apa? Suamiku, aku tak mampu, tapi aku butuh anak. Menikahlah dengan wanita yang engkau sukai, tapi yang cinta kepadaku dan sayang kepadaku dan bisa menjaga anakmu. Solusi nikah. Itu Berarti baru itu bisa. harus atas izin istri toh? Istri Kan harus pertama. adil. Kan harus adil. Tapi harus atas izin istri Bang Suma. Tidak boleh tidak. Kalau tidak izin istri tidak adil berarti. Oh oke. Terus Bang Suma begini, seandainya dalam perjalanannya Bang Suma kan ini ganteng, ya kan, banyak fansnya. Nah, ketemu dengan perempuan yang jatuh cinta dengan Bang Suma atau Bang Suma yang namanya banyak manusia itu, Ibu. biasa. Banyak. Nah, ya atau Namanya begini, Bang orang Suma kan Makassar, manusia toh? Iya, anti kama punah Bang Suma kan ini misalnya kita juga kayak suka itu perempuan cantik, nah kita kan atau bisa bergelora hati kita. Bagaimana itu solusinya kita mau jadikan istri atau tidak? Kalau kita jatuh cinta lagi, anti kama itu. Itu jatuh cinta manusiawi, Bu. Suka, jatuh cinta itu manusiawi. Islam akan memuji Allah. Ya Allah, begitu indahnya ciptaanmu. Istighfar. Kalau dia kita tidak bisa halalkan istighfar. Makanya kita disuruh beriman. Ya Berarti ayyuhalladzina banyak sekali nih Bang amanu. Suma ini berikhtiar. Oh, umat Banyak Islam itu sekali harus nih Bang selalu Suma ini istighfar. Ya, harus beristighfar, Ibu. Itu pasti. Karena cobaan. kan. Oh, Bang Suma begini. Oke, karena saya tanya secara pribadi dan Bang Suma menjawab seperti itu, saya cukup kagum dengan Bang Suma. Minta maaf sekali karena saya memang bukan saya menolak ajaran agama Islam atau apa, dan memang saya tidak terlalu suka dengan orang yang berpoligami. Oke, Iya. sama. Ibu dengan saya sama.
Tapi Ya, ada kalau kondisi begitu di mana karena di mana laki-laki ini sekarang gini, Bu. Ibu lagi di lift, lagi di lift, tiba-tiba rubuh liftnya dari atap. Siapa yang memegang siapa? Apakah suami tak yang langsung melukis? Ibu tolong. Atau ibu yang memegang sama suami dan suami yang melindungi? Coba jujur. Ketika ada Ya. bencana, ibu, suami yang masuk ke ketek sembunyi, ibu tolong ibu. Atau ibu yang masuk ke ketek suami dan didekap. Yang mana yang betul ini? Suami yang mendekap atau istri yang mendekap suami? Pada saat Suami ada dong. bencana kayak begitu. Suami, itulah bukti bahwa suami itu bisa jadi pemimpin. Memimpin 1 perempuan, 2 perempuan, 3 perempuan. Kalau dia bisa adil. Gitu. Ini banyak sekali yang komen bahwa Meti naksir Bang Suma. Hei. Enggak lah, sesama orang Makassar memang gitu akrab. Enggak biasa. Iya, tidak ngapa ada Bang Suma nih. Karena begini Saya tidak apa-apa. Iya, Iya. saya kan dengan pacar ini mau menuju pernikahan. Satu hal begini, Iya. saya kan dia tidak mau menikah kalau saya tidak masuk Muslim. Satu hal yang kenapa saya sampai detik ini tidak menerima, maksudnya begini, belum terpanggil hidayahnya. Salah satu alasannya saya terkendala di paham poligami. Tapi setelah Bang Suma saya tanya secara pribadi dan Bang Suma bilang tidak. Karena dia fans dengan Bang Suma, jadi kalau kita poligami, bukan Athena menake, tapi karena Bang Enggak Suma, boleh. Tidak segampang itu poligami itu. Nah, inilah kesalahan juga umat Islam ini ya. Dianggap poligami itu adalah sesuatu yang gampang. Oh, enggak bisa. Allah sudah mengatakan dan saya yakin kamu tidak bisa adil. Fawahida, maka cukup 1 aja. ya, Kecuali yang darurat menjadi- itu tadi. Itu yang menjadi kendala bagi saya selama ini untuk memeluk agama Islam karena saya tidak, ya namanya saya perempuan pasti punya rasa cemburu Ya, atau apa. Nah, suami betul. saya mewajibkan untuk bisa poligami karena besok-besok Ya. istilahnya begini, kita sudah menyerahkan seluruh hati tubuhnya kita untuk misalnya mengabdi sebagai istri buat dia, kemudian dia hanya karena jatuh cinta dengan perempuan lain, nah karena dia jarang ke kuleji nake Oh, berpoligami. enggak boleh. Saya yang datang ke rumah tak kita ika isomita di tiang kalau begitu. Enggak boleh. Enggak bisa begitu. Islam itu enggak kayak Oke. gitu. Nanti ku cari kayak kalau karena Naidu Iya. itu karena fans banget ada Mansuma. Sama-sama kita karungi. Kalau mau begitu-begitu enggak boleh, enggak boleh. Di Islam itu enggak begitu. Rasulullah Iya. mengajarkan poligami itu bukan unsur. Kalau kita jadi pemimpin untuk menyatukan misalnya ribut ke orang Makassar dengan orang Jawa atau orang Makassar dengan orang Makassar dengan orang Bone ribut. Kita raja. Untuk mendamaikan keduanya, kita nikahilah perempuan Bone 1, kita nikahilah perempuan Makassar 1, sehingga 2 suku ini adem karena kita raja, kita rangkul mereka. Oh, ini kan orang tua kita. 2 suku ini menjadi damai. Itu salah satu hikmah poligami. Punah jatuh cinta jinangai tidak bisa. Tak boleh kayak gitu. Di Iya, Islam tak boleh. Itu Haram Ji, hukumnya. karena begini saya Bang Suma kan maksudnya mungkin saya juga ya namanya saya percaya bahwa Allah itu satu-satu gitu pencipta langit dan bumi satu Ji, tidak Iya. mungkin itu 2-3 Allah yang ciptakan kita. Jadilah itu. Cuma ini juga saya tidak terlalu suka ini kalau nahina tong Yesus karena biar bagaimana biar terus lah na singkam Bang Suma. Nah karena Bang Suma bilang lah juga kan biar bagaimana maksudnya ada namanya. Jangan tong kita tahu kecuali dunia debat, kecuali lagi berdebat, kita berdiskusi. Berdiskusi kan dengan saya orang yang bisa. memang apologet. Cuma bilang. Iya, aku bilang begini, Nabi Muhammad tapi kalau agamaku. Apa tuh? Tapi kalau Salim. sama wanita yang kita cintai, ya kita harus rangkul baik-baik. Namanya kita ingin jadikan beliau pakaian, maka jadikanlah ajaran Islam itu sebagai selimut buat istri kita. Jangan kita mengajak diskusi dalam arti kata ribut. Makanya ini saya juga dari sampai sekarang usia aku begini, Bu, saya tidak pernah pacaran sama laki-laki karena laki-laki itu boleh poligami. Tidak mau saya. Perempuan pun bisa ikungai. Iya, itu minggu kan atau mau kam masuk dulu ini bicara dia Suma ini anti kamu caranya nih apa ini tuh jadi begitu saja saya Bang Suma maksudnya saya kan tahu lah karena saya juga punya kakak ada yang mualaf apa toh saya tidak jadi keberatan bagi saya kalau mau menikah Muslim. Terus tapi kan saya juga tidak bisa munafik bahwa hal yang saya tidak suka dari agama Islam itu bahas tentang poligaminya.
Karena maksudnya nanti nangai mi nalia perempuan cantik mi dari kita anak-anak tungai itu mau kak poligami karena di Islam. Oh, enggak boleh begitu, enggak boleh. Itu enggak boleh. Bukan Jadi begitu kutanya konsep Ki, poligami. Bang Suma, minta maaf Kak, saya tanya ke secara pribadi tuh ya memang seharusnya itu ranah pribadinya kita, tapi buat Iya. saya mengajukan pertanyaan itu untuk mau tahu sosoknya Bang Suma. Jadi Iya. karena tidak berpoligami, jadi mungkin ya insya Allah saya mengikuti beliau. Alhamdulillah. Jadi gini Ibu, saya itu sendiri ya, dari tahun 2021 saya sendiri. Kalau saya itu mau seperti laki-laki lain, saya sudah menikah dan sembarang menikah dan asal-asal nikah, dan saya bisa nikahi banyak wanita. Saya punya modal untuk itu. Tapi saya mencari istri itu sebagai pakaian. Pakaian di dunia, pakaian di akhirat. Untuk melindungi saya, melindungi keturunan saya, melindungi harkat martabat saya, melindungi masa depan anak-anak saya. Jadi saya harus mencari yang benar-benar wanita yang pergi tidak datang lagi. Kita hentikan sampai di sini ya, karena beliau sudah pergi tak ada lagi. Jadi kita hentikan dulu sampai di sini membahas tentang itu. Ya, kita kembali kepada teman-teman yang lain yang mau berdiskusi tentang apa aja. Yang pasti tidak boleh kita sembarang milih wanita, nggak boleh. Wanita yang kita pilih bukan hanya modal cantik, modal harta, enggak. Harus yang bisa menjaga perasaan kita sebagai pemimpin, yang bisa menghargai kita sebagai pemimpin, yang bisa menjaga wibawa kita sebagai pemimpin, yang bisa menghargai kita sebagai suaminya gitu. Menjaga mulai dari kaki sampai kepala. Nah, kalau ada wanita yang sanggup menjaga kita seperti itu dan suami ini pantas untuk dijaga seperti itu, maka suami ini pasti juga akan mengayomi dan mencintai istrinya. Itu pasti tuh. Itu pasti. Jadi cari wanita yang betul-betul bisa dunia, bisa akhirat, bisa menjaga kita, menjaga nama baik, menjaga harga diri, menjaga harta dan tapi adakah yang seperti itu? Nah, kita sementara ya menyeleksi, seleksi alam itu pasti ada. Ya toh? Benar nggak? Ah, yang mau mendaftar silakan pesan baju di Bang Suma Zulkifli 15 official. Lari ke situ, Bang. Bercanda. Dede. Iya tahu kan? Iya tahu Wak. Iya tahu Wak. Bagus nah. Ini Kandito di mana? Alhamdulillah, saya di NTT Gurunda di Komodo. Iya, tadinya Alhamdulillah wa syukurillah. Tadi ya Kandito kupikir sudah seumuran saya, ternyata masih anak-anak kecil. Assalamualaikum. Waalaikum ya ahlan nar. Waalaikum ya ahlil kubur. Janganlah begitu bang. Saya salam baik-baik ini bang. Saya juga jawab baik-baik itu. Waalaikum Orang ya sudah jawab ahlan nar. baik-baik. Aduh, kenapa Lanjut sih Gurunda. kalian ini? Gimana Bang Suma? Sehat ya Bang Suma ya? Waalaikum ya ahlil kubur. Penghujat ini Gurunda. Iya emang. Kristen kan? Wajar lah. Namanya juga Pasti. Kristen. Saya belum bilang apa-apa kok bilang menghujat. Gimana sih? Enggak, kalau Kristen itu pasti penghujat. Menghujat Tuhan Enggak, alam beda. semesta. Menghujat Yesus mati Saya terkutuk. beda, saya beda Bang. Saya beda. Saya Kenapa tidak beda? menghujat. Kenapa beda? Saya tidak menghujat. Yang mati di atas disalib digantung terkutuk itu siapa? Saya tidak menghujat. Saya Pasti Anda ingin apa mengatakan yang Yesus, sebenar. berarti kan Anda menghujat. Anda nuduh Yesus mati terkutuk itu menghujat. Yang gini bukan menuduh, faktanya banyak. Artinya Yesus itu memang mati. Kenapa menghujat? Mati terkutuk. Iya. Hah? Iya disalib kan dia. Kenapa? Jadi terkutuk dia. Iya Itu dia Anda jadi terkutuk. Memang Itu Anda kenapa? hujat. Itu Anda hujat. Bukan hujat. Siapa Loh, yang menghujat? coba apa sebabnya Kecuali gini, Yesus Bang. terkutuk? Dosa Gini, Bang. apa yang Yesus lakoni sampai dia terkutuk? Coba. Kecuali dia tidak disalib, lalu saya bilang dia disalib. Ah, itu Memang dia menghujat. tidak disalib, bukan Yesus yang disalib. Siapa Bukan. bilang?
Yang disalib bilang? itu orang terkutuk. Siapa bilang? Yesus Yang tidak disalib itu orang terkutuk. Siapa yang bilang, Bang? Ulangan 21 nomor Jangan 22 23 yang bilang. ngadi-ngadi. Paulus juga bilang, Galatia 3 nomor 13, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di atas Ini, pohon. Bang. Yesus terkutuk. Kalian jangan ini Yesus fakta terkutuk. sejarahnya Jawab dulu, itu jawab dulu. kalian Yesus jangan terkutuk. tutupi fakta sejarahnya. Bang. Sejarah nenek Mukiper. Jangan- Kutanya dulu, janganlah. apakah menurut saudara Yesus itu terkutuk? Iya, betul. Ah, Kenapa? tuh. Berarti Anda menghujat Yesus. Siapa yang menghujat? Loh, tadi Anda mengatakan Yesus terkutuk. Siapa yang menghujat katanya? Ya dia memang begitu, dia mati, dia jadi terkutuk karena Bang tuh. Suma, karena apa? saya. Karena apa? Itu, Kenapa karena kamu. kenapa Anda memfitnah Yesus bahwa dia terkutuk? Kenapa? Yang memfitnah Yesus itu adalah kitab yang menyatakan dia tidak disalib. Itu Itulah memfitnah makanya aku dia. bilang tidak Kristen kalau bukan penghujat. Kitabmu yang menghujat Yesus. Siapa yang menghujat? Kitabmu yang yang mengatakan menghujat Yesus terkutuk. Kitabmu kan? Lah, emang iya benar. Kenapa? Tuh, Anda membenarkan. Kenapa Anda memfitnah itu Yesus terkutuk? tidak- Kenapa? Apa salah Yesus? Apa salah Yesus sampai dia harus terkutuk Kecuali menurut dia Anda? tidak disalib, baru saya bilang disalib, itu menghujat, Bang. Orang disalib itu karena dia terkutuk, betul? Iya, kenapa? Sekarang apa kutukan Yesus? Apa kutukan Tuhan kepada Yesus sampai dia terkutuk? Ya, karena dia disalib. Sampai dia disalib. Kenapa? Yang mengutuk di sini Tuhan atau siapa? Yang menjadikan dirinya terkutuk karena dosa Bang Di Suma dan mana dosa dia? semua Di manusia. mana dia menjadikan dirinya sebagai kutuk? Di mana? Di mana dalilnya? Bagaimana jadi terlalu banyak? Terlalu banyak. Mana? Satu aja. Satu aja. Satu. Aku menjadikan diriku kutuk. Di mana itu? Memang secara eksplisit tidak ada perkataan Yesus Makanya seperti aku itu. bilang agamamu itu agama yang dilahirkan dari penghujatan kepada Yesus, Tidak ada. kepada Tuhan. Agama Tidak Kristen ada. agama penghujat Tuhan. Agama Tidak Kristen ada, anti Bang. Yesus. Itu asumsi, Bang. Asumsi. Kok asumsi? Sekarang yang mengutuk, yang punya kedudukan untuk mengutuk siapa? Tuhan kan? Ya, kenapa? Sekarang apa alasan Tuhan mengutuk Yesus? Karena dia menanggung dosa semua manusia. Alamak. Alamak. Coba pingsan kamu dulu, Bang. tunjukkan Jangan pingsan. dalilnya. Santai, Bang. Santai, Bang. Santai. Coba kamu tunjukkan dalilnya di dalam kitabnya orang Yahudi Tuhan mengutuk orang lain karena dosa orang lain. Tunjukkan. Loh, Kak, saya tidak membahas tentang agama Yahudi. Loh, Yesus orang Yahudi. Iya, tapi kita tidak agama Yahudi. Makanya benarlah yang saya katakan, Kristen itu agama yang menghujat Tuhan dan menghujat Yesus. Itulah Kristen. Itu asumsi, Bang. Suka-suka tahu lah. Mana dalilnya Tuhan yang mengutuk Yesus? Dia baca di Yohanes itu, Injil Yohanes. Dia menjadi Yohanes kutuk berapa? karena dia menghapus dosa dunia, dia memikul dosa dunia. Sekali Di mana konsepnya Yesus memikul dosa dunia di mana? Di mana? Saya kasih dalil pun kamu pasti ngeyel. Kasih saya dalil. Di mana Yesus memikul dosa dunia di mana? Begini ya, asal jangan ngeyel ya. Kalau Enggak. saya kasih data kamu jangan ngeyel ya. Yes. Oke. Baik. Baik. Ya, jadi teman-teman dengar ya pernyataan si Bang Suma, dia tidak akan ngeyel kalau saya kasih data. Iya. Oke. Mau lihat ini kejujuran Bang Suma ini. Yohanes 1 ayat 29. Yohanes 1 ayat 29. Itu justru hujatan pengarang kitabmu mengatakan anak manusia sebagai anak binatang. Ini itu analogi.
Kamu harus bedakan mana itu, bukan dia mengatakan Justru dia anak itu domba. hujatan pengarang Ah, itu Bible kan. mengatakan Jadi ternyata anak Maria Bang Suma sebagai dia suka anak ngeyel. binatang. Sekarang kutanya sama Dia dibilang Yesus dia minta itu data. Saya kasih data. Kamu itu ngeyel. pengakuan Yesus. Itu pengakuan Yesus. Itu pengakuan Yesus. Itu perkataan Yohanes. Ah, Murid yang paling Yohanes. dekat dengan dia. Yohanes. Yohanes siapa yang mengatakan begitu? Yohanes siapa lagi? Yohanes Iyalah. murid Yesus lah yang paling Yohanes dikasihi oleh murid Yesus. Yohanes murid Yesus mengatakan kalau Yesus itu adalah anak domba, betul? Lihatlah anak domba itu merujuk kepada perjanjian lama di mana anak domba sering dikorbankan. Saya jangan ajarin saya kalau tentang data. Jangan ajarin saya. Berarti Yohanes menuduh Yesus itu anak domba. Bukan menuduh, Bang. Aduh. Itu dia menganalogikan karena konsep pengorbanan itu kutanya adalah dulu. anak domba. Kutanya dulu Gimana pakai sih logika, kamu ini? pakai logika. Menurut Elohim, Yesus itu anak apa? Menurut Elohim, Nah, Yesus itu banyak predikatnya. Anak domba Allah, anak Allah. yang saya Ya kan? tanya, menurut Elohim Yesus itu siapa? Banyak. Ada anak Allah, ada anak domba. Di mana Ya kan? Tuhan pernah mengatakan domba Yesus anak domba? Di mana pernah ada tertulis Elohim mengatakan Yesus anak domba? Di mana itu? Di mana? Begini, Bang, ya. Jadi Kalau Yesus, saya kasih dalil, dengarkan. kalau saya kasih dalil, Menurut Elohim, Yesus itu adalah anak Elohim, anak anak Allah, hamba. ya, anak hamba Allah, Allah berarti. ya. Nah, anak Allah. menurut Kristen, Yesus itu anak binatang, anak domba. Mana yang Bukan betul? menurut Kristen. Siapa menurut Kristen? Mana yang betul? Mana yang betul? Elohim Semua atau Kristen? betul, semua betul. Apa yang salah? Oke. Semua betul. Dia Oke, anak Allah. baik. Dia juga Oke. disebut dengan Kalau- anak kalau Anda domba mengatakan- Allah, karena kalau Anda dia yang mengatakan- menggantikan. Itu coba. Gini, konsep korban dalam perjanjian lama Anda harus pahami dulu. Binatang. Gitu. Binatang kan? Ya, konteks korban dalam binatang. Binatang Ya kan? Binatang ya, kan? perjanjian lama. Binatang itu kan? adalah gambaran di Binatang. mana pengorbanan Yesus yang akan Binatang datang kan? yang Jawab telah dulu. dibuatkan Jawab oleh dulu, para binatang kan? nabi. Binatang kan? Iya, benih binatang, betul. Di Anak mana domba. konsepnya Ya. menebus dosa dengan darah manusia? Itu konsep dari Allah. Di mana Mana? konsepnya? Tunjukkan dalilnya. Tunjukkan Gam- dalilnya itu- di perjanjian lama nebus dosa dengan darah manusia. Gini, binatang itu adalah gambaran, bosku. Ya. Nah, syarat untuk menjadi korban adalah tidak bercela dan tidak ada celanya. Nah, pertanyaan saya, di mana manusia yang tidak ada celanya? Di mana? Selain daripada manusia Yesus Kenapa Kristus. kamu harus Itu. kenapa kamu harus mengorbankan manusia? Siapa yang ngajarin? Iya, harus ada darah yang ditumpahkan. Darah untuk apa? menebus Darah itu. manusia atau darah hewan? Iya, tadinya gambaran itu adalah darah binatang, yang kemudian itu adalah merupakan penggenapannya. Korban yang sempurna adalah korban Yesus Kristus. Anda Di mau terima mana? atau Siapa yang tidak? ngajarkan? Siapa yang ngajarkan korban manusia? Siapa yang ngajarkan? Apa yang ajarkan? Siapa? Itu Iya konsep, dong. Itu Iya dong. agenda Imamat dari satu. Allah, Bang Suma. Imamat satu nomor 2. Ajarkanlah kepada orang Yahudi. Apabila ia ingin berkorban, maka korbankanlah hewan ternak, kambing, domba, sapi, lembu. Betul, Al-Quran itu surah betul. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Bahwa setiap kaum diberi perintah hukum-hukum syariah, korban dengan hewan ternak, domba, kambing, sapi, Ya, itu lembu, kan sama. Quran. Nah, Yahudi juga begitu. Quran. Imamat 1 nomor 2. Sekarang Kristen korbannya manusia itu ilmu dari mana? Jawab. Itu adalah gambaran, Bang.
Iya, Perjanjian itu adalah Lama. gambaran. Itu ilmu dari mana? Yes, ya gini, Allah Hei. tidak mengendaki untuk darah binatang. Cuma dia sedang mempersiapkan anaknya yang tunggal untuk Ilmu menjadi dari mana Anda korban yang dapatkan? sempurna. Yang ngajarin Kalau Anda kayak binatang, begitu itu siapa? Gini, Yang ngajarin kalau Anda itu binatang, siapa? Dia yang ngajarin Anda mengorbankan darah manusia itu siapa? Dia berdosa, Yang dia mengajarkan mempersembahkan korban manusia itu siapa? Sabar dulu saya jelaskan. Yang Bangku. mengajarkan Anda korban manusia itu siapa? Sabar Larang dulu bebas. saya jelaskan abangku. Nggak ada, nggak Yang usah. batin. Kamu ke gereja, colok pantat pendeta, jilat tanganmu supaya kau bisa Nah, waras. paling di kick ini. Oh iya dong, kick ini. wajib. Ngapain saya diskusi sama orang tolol? Ngapain? Tolol gimana? Orang nggak bodoh. Saya menjawab. Orang bahlul. Orang bahlul kayak kau ngapain diskusi dengan orang tolol? Mending saya Bang diskusi Suma. sama biawak daripada orang gila kayak Bang kau. Suma, Turun. Katanya hebat lawan saya aja Jangan keok. itu, Lukas. Ya elah. Turun. Kau ke gereja cium pantat pendeta biar kau waras. Capek saya. Kasih bersepuluh sana. Capek saya ngajarin kau. Pertanyaan saya kau nggak jawab. Saya tanya, siapa yang mengajarkan Anda korbannya korban darah manusia? Apa jawabannya? Ya di mana? Cukup. Gambaran Cukup. Lukas. Cukup. Nggak perlu berlama-lama sama orang bodoh. Nggak perlu. Kalau Anda benar, jawabannya tentu Anda bisa. Yang ngajarkan adalah Allah, Elohim. Dalilnya ini nih. Ah, itu baru top. Ini kau cuma nyebrang ke ajaran pagan. Siapa yang mau ngikutin itu? Siapa yang mau ikutin agama paganmu? Siapa mau mendengarkan? Cukup bagi netizen mendengarkan. Begitu ditanya tentang itu, satu hal yang sangat prinsip dalam keyakinan Anda tidak mampu menjawab. Itu udah cukup. Yang kedua, ketika kemudian ada pertanyaan kepada saudara bahwa kenapa Yesus harus Anda imani terkutuk? Kenapa dia harus Anda fitnah terkutuk? Karena dosa-dosa. Di mana dalilnya Tuhan menghapus dosa manusia dengan membunuh dan mengutuk hambanya yang suci? Mana dalilnya? Anda nggak bisa nunjukkan. Ya udah cukup. Daripada Anda semakin malu, mending ke gereja, colok pantat pendeta, jilat tanganmu. Mudah-mudahan dengan begitu kamu bisa sadar, oh ternyata selama ini saya dibodohin ya. Ya. Selama ini saya nyembah Yesus, korbankan Yesus, mengutuk Yesus, apa dasarnya ya? Oh ternyata dasarnya cuma karena ingin dipungut perpuluhan. Oke? Teman-teman semuanya, apa kabar? Alhamdulillahirobbilalamin. Ya Uni, Insyaallah mau semoga sehat. silakan mau nunggu attend dulu atau gimana Uni? Mungkin saya mau bernarasi sedikit mumpung ada di Komal ini dan banyak penontonnya. Mungkin termasuk juga saya ingin memberitahukan kepada teman-teman muslim di mesiah.org, di mana di situ adalah website menjawab terdokumentasi menggunakan literasi. Teman-teman bisa mendapatkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada ke kami. Ini adalah website para apologet ya. Bang Ardiansah juga sudah menjadi di situ menjadi penulis di situ ya. Jadi Bang Ardiansah bisa mengisi kapanpun ketika dia punya waktu. Dan kemarin saya bercerita tentang pengalaman berdiskusi dengan salah satu pendeta bernama Christian Apologi, dan dia masuk ke Komal saya dengan mengajukan satu pertanyaan. Katanya Nabi Muhammad ummi dalam surah Al-A'raf ayat 157, tapi kenapa dalam surah Al-Bayyinah ayat kedua Nabi Muhammad itu bisa membaca dengan dalilnya yatlu suhufan mutahharah. Dan alhamdulillah saya sudah mendokumentasikannya di mesiah.org. Mungkin saya spill dulu kepada teman-teman biar nanti bisa mengambil literasinya, karena saya mengutip literasi dari kitab Al-Qurtubi untuk menjawab ini. Saya kasih panduan sedikit, izin teman-teman ya, izin Bang Ardiansah dan Bang Zuma ya untuk menampilkan literasinya biar teman-teman bisa Uni nanti membukanya. promoin YouTubeku ya. Nanti. Oh iya teman-teman, insya Allah saya lupa taruh di komunitas. Teman-teman silahkan saya kasih panduan pertama untuk melihatnya. Buka di Google itu mesiah.org sebentar. Ya saya izin. Ini teman-teman kalau ingin dapatkan literasinya ada di sini ya. Nah, buka mesiah.org maka akan ada tampilan seperti ini. Lalu teman-teman akan bertemu dengan menu di sini menjawab syubhat. Klik di menjawab syubhat. Lalu di sini syubhat tentang Al-Quran, tentang surah Al-Bayyinah, diklik.
ketika teman-teman mengklik akan bertemu dengan menjawab surah Al-Bayyinah. Nah, diklik menjawab surah Al-Bayyinah, di sini sudah jelas. Di sini saya tampilkan menjawab surah Al-Bayyinah, menjawab pertanyaan pendeta. Nabi katanya Umi, tapi kok bisa baca dalam surah Al-Bayyinah? Nah, dan di sini pun videonya ditampilkan potongan pertanyaan dari pendeta tersebut. Di website ini ditampilkan videonya. Ya. Di sini ditampilkan video pertanyaan pendeta. Hanya singkat saja pertanyaannya, yang penting bukti kalau memang ada pertanyaan seperti itu. Nah, di sini saya jelaskan bahwa di video yang telah saya potong tersebut, teman-teman bisa lihat lanjutannya di YouTube Mesia X Unirifa atau Rifa MOW. Nah, pertanyaan di sini dia mau membenturkan antara surah Al-A'raf ayat 157 bahwa Nabi adalah bersifat ummi, tapi tiba-tiba dalam surah Al-Bayyinah Nabi itu bisa membaca. Maka saya mengutip literasi dari kitab Imam Al-Qurtubi jilid ke-20 halaman 612. Di sini dijelaskan bahwa ya teman-teman bisa tahu di sini bahwa maksudnya ya telu dari kata tala ya telu tilawah artinya itu melantunkan. Ya, artinya melantunkan. Ya, bukan berarti membaca teks tertulis begitu. Nah, di sini kita akan mendapatkan jawabannya. Ya. Nih, ini dia. Kata yatlu. Kata yatlu berasal dari kata tala yatlu tilawah. Nah, ini literasinya langsung saya tuliskan bahwa ini ada dalam kitab Al-Qurtubi. Jadi teman-teman bisa, kalau misalkannya sewaktu-waktu terjadi perdiskusian antara teman-teman Muslim dengan teman-teman Kristiani, cepat-cepat lari ke website Unirifa. Di situ sudah ada literasinya yang langsung saya fotokan. Dan bisa kalian lihat di situ secara komprehensif, dan datanya itu saya ambil langsung dan saya berikan footnote-nya. Mungkin itu Bang Ardiansah yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman Muslim yang selama ini mungkin gregetan dengan pertanyaan bodoh para pendeta dan juga pertanyaan bodoh para umat Kristen. Dan juga di situ yang sering menulis ada Alfi di antaranya. Alfi sudah banyak sekali menulis dan Masya Allah luar biasa. Saya kasih contoh tulisan dari Alfi. Alfi memang ada keterbatasan dalam public speaking, tapi Alfi bisa menjawantahkan keilmuannya di tulis menulis ini. Di sini tentang menjawab tuduhan bahwa penulis Al-Quran tidak jelas. Kita klik di sini, maka teman-teman akan mendapatkan jawaban dari Alfi. Nah, di sini Alfi juga akan menunjukkan video dan foto-foto tentang tuduhan di TikTok. Lalu nanti Alfi akan menuliskan di sini dalam buku The History of the Quranic Text. Alfi menunjukkan literasinya. Jadi literasinya itu difoto langsung. Di sini jelas pada halaman 72, 73 dijelaskan begini. Di sini Alfi menunjukkan penjelasannya. Bahkan Masya Allah ya, Masya Allah di sini kami berusaha seakademis mungkin. Ya, seakademis mungkin. Artinya kami bawa literasi dalam menjawab. Website ini diupayakan seakademis mungkin ya. Terima kasih, itu aja mungkin. Dilanjut Bang Ardiansah, kalau kita tunggu Kristen, mungkin saya lebih ingin oh iya, jangan lupa teman-teman di YouTube Zulkifli M. Abbas, di YouTube teman-teman yang sedang live saat sekarang ini, Bang Ardiansah itu punya YouTube. Namanya Tunjukin adalah dong. Ardiansah. Ya, ini saya Bang tunjukin Ardi, dulu. Bang Ardi ya. Nah, tunjukin Teman-teman ini. silakan di-subscribe karena Bang Ardiansah juga punya kapasitas menjawab dengan caranya yang berbeda mungkin dengan kami, tetapi tetap saja ini sangat bisa menguatkan kita para apologet dalam saling menjawab, di mana Bang Zuma memiliki metode berbeda, saya memiliki metode berbeda, tapi saling melengkapi, bukan saling menista dan saling menghantam ya. Contoh ini adalah YouTube-nya Bang Ardiansah, namanya Bang Ardi. Silakan teman-teman di subscribe ya. Saya belum subscribe nih, saya subscribe. Teman-teman di sini Bang Ardiansah akan menampilkan diskusi-diskusi Bang Zuma, dan teman-teman akan semakin banyak lagi mendapatkan jawaban-jawaban dari fitnah keji para kaum salibis. Nah, ya, ini upaya kita untuk menyirami laman sosial media, platform apapun, platform TikTok, YouTube, kemudian website untuk Uni, bentar. menyuarakan. Ya, lanjut. Enggak, Ada tetep musik aja, itu, Bang. enggak. Oh ya, musiknya yang kecilin yang musik yang nang YouTube soalnya yang kecilin lagi. Iya, kecilin. Oke. Klik link yang ada di bio saya ya, teman-teman. Kalau bingung nyari di YouTube, teman-teman bisa klik
apa biografi di TikTok ini, di bio itu ada link YouTube tuh, langsung diklik gitu aja. Atau kalau langsung mau lari ke YouTube bisa, ketiknya adalah @BangArdi_official gitu, kasih @BangArdi_official, gandeng semua tuh, Ardinya pakai Y bukan pakai I. Gitu ya teman-teman. Lanjut Uni Diva, mohon maaf ganggu waktunya Uni. Lanjut. Commute oi. Oi, commute. Ya, menjelang Bang Zuma selesai dari sholat, saya mau memberikan kajian tentang soteriologi. Teman-teman, ini hal yang ada juga di mesiah.org di bab perbandingan agama. Nanti ada di situ ilmu Islamologi, definisinya apa, teologi, kristologi, dan juga soteriologi. Nah, soteriologi adalah sebuah kajian dari kata soterio ya, atau soterios, atau bahasa Yunaninya itu artinya adalah keselamatan ya. Logos ilmu. Jadi soteriologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang keselamatan. Dan tahukah teman-teman fakta menarik tentang soteriologi ini dalam iman Kristiani terjadi sangat banyak sekali perdebatan. Di antaranya adalah soteriologi perspektif universalisme. Nah, gereja yang menganut soteriologi universalisme ini termasuk Katolik ketika ada Konsili Vatikan kedua, di mana menurut mereka keselamatan itu dimiliki oleh seluruh manusia. Pada saatnya Tuhan mereka akan menyelamatkan seluruh manusia apapun agamanya. Nah, kemudian ajaran ini juga dianut oleh Kristen progresif. Pendeta Brian yang berhenti menjadi pendeta kemudian menjadi konten kreator, teman-teman bisa tahu ya, dia menganut paham soteriologi universalisme. Nah, artinya dia percaya bahwa Tuhan mereka akan menyelamatkan seluruh manusia tanpa memikirkan apa agamanya. Yang kedua adalah Calvinisme. Calvinisme ini dianut oleh pendeta Ezra Soru dan juga Pak Budi Asali, di mana dia percaya bahwa Tuhan itu punya hak otoritas untuk memilih siapa saja yang diselamatkan. Artinya Tuhan pilih-pilih, nggak peduli, tidak ada syarat, suka-suka Tuhan. Tuhan mau pilih penjahat seperti memilih Paulus kek, Tuhan mau memilih pesundal untuk dipilih kek, terserah Tuhan. Tuhan tidak memilih Pak Gus Dur dan Mahatma Gandhi yang baik dan mendapatkan Piala Nobel pun, itu urusan Tuhan. Jadi Tuhan ini tidak memiliki syarat kamu berbuat baik, karena perbuatan baik tidak menjadi asbab kamu selamat. Ini konsekuensi logiknya agak mengerikan ya, karena dalam internal mereka sendiri pun masih berdebat bahwa seolah-olah Tuhan sangat pemilih dan pilih-pilih, dan Tuhan kayak suka-suka dia gitu kan. Nah, kalau Armenian itu lebih mengatakan bahwa Tuhan itu memilih berdasarkan manusianya mau atau tidak dipilih. Nah, lebih make sense ya, lebih make sense yang Armenian kalau menurut saya sendiri gitu. Karena kalau Pak Budi Asali dan Pak Pendeta Ezra Soru menggunakan paham Calvinisme ini menunjukkan bahwa Tuhannya tidak maha kasih ke seluruh alam ya. Beda dengan Islam yang konsep keselamatannya jelas bahwa Allah itu bukan berdasarkan amalan kita selamat, tetapi berdasarkan rahmat Allah, dan amalan Suaranya bisa kok menjadi berubah asbab nih? rahmat Allah. Suaranya berubah. Oh ya, tadi katanya terlalu dekat. Ya. Nah, jadi ini yang akan saya bahas beberapa mungkin 3 hari ke depan di Komal saya ataupun di YouTube. Soteriologi ini bab yang banyak menimbulkan perdebatan di kalangan Kristen sendiri. Nah, di dalam Islam pernah terjadi diskusi antara Wasil bin Atta dengan sahabat Hasan Basri, ketika Wasil bin Atta bertanya, para pelaku perbuatan besar itu masuk ke ranah apa? Kafirkah atau masih disebut orang beriman? Konsekuensinya kan apakah mereka masuk surga atau neraka? Padahal dalam banyak sekali hadis Rasulullah meriwayatkan bahwasanya Allah mengampuni semua dosa kecuali musyrik. Ya, makanya setiap umat Islam itu walaupun berdosa banyak tetap masuk surga pada akhirnya. Tetapi ingat, kalau dosanya banyak maka tentu dia akan bertanggung jawab dulu. Ini bentuk keadilan Allah Azza wa Jal. Makanya kita tidak menggampangkan dosa besar dan dosa kecil. Dalil-dalil ini ada di dalam mesiah.org bab soteriologi, perbandingan antara keselamatan perspektif Kristen dan juga Islam. Akan saya tuliskan literaturnya menggunakan jurnal dan juga literasi dari kalangan Kristen sendiri dan juga literasi Islam. Saya gunakan jurnal-jurnal dan saya gunakan buku-buku yang ada karena saya mau kita betul-betul akademis dalam website ini. Nah, mungkin itu saja. Bang Zuma monitor sudah hadir? Biar kita kasih ke Bang Zuma lagi, teman-teman. Belum. Kita sapa dulu. Oke, Bang Ardiansa silahkan. Enggak, lanjut aja Uni, nggak apa-apa. Kita kasih kesempatan dulu. Ya. Bang Zura, halo. Muslim atau Kristen, Bang? Zura? Halo?
Monitor Bang Zuraris. Zuraris. Muslim atau Kristen, Bang? Hah? Bah. Oke, dalam hitungan ke 3000 Anda akan kita keluarkan kalau nggak bersuara. Ya. 3000. Ya. Bang Arman, Muslim atau Kristen, Bang? Arman? Yang naik kok membisu semua ini gimana ini? Bang Arman? Oke, saya turunkan ya. Lanjut Uni. Ya teman-teman, kalaupun ingin membahas tentang soteriologi ini, saya ingin mendiskusikannya dengan para pendeta. Nanti insya Allah saya akan coba untuk menghadirkan Pak Pendeta Budi Asali, karena dia salah satu penganut Calvinis dan dia sama dengan Esra Soru ya. Pertanyaan yang muncul dari berdebat internal mereka sendiri, saya juga pernah rekam bagaimana Pak Pendeta Budi Asali mempertanyakan kepada orang-orang Armenian, apakah ketika Yesus memberikan keselamatan kepada orang Kristen itu kekal tidak keselamatannya? Artinya keselamatannya bisa diambil tidak? Nah, konsekuensinya ada dua teman-teman. Kalau menurut orang Calvinis, keselamatan yang diberikan Yesus kepada orang Kristen itu tidak akan pernah berpindah kepada siapapun. Contoh, Bang Ardiansah dibaptis dalam ajaran Calvinis, maka otomatis dia telah dipilih menjadi orang yang diselamatkan oleh Yesus. Dia tidak bisa menolak itu. Bang Ardiansah menurut orang Calvinis akan dijaga oleh Tuhannya, tidak akan pernah berbuat jahat sama sekali. Dan itu tidak make sense, karena faktanya tidak ada satupun umat Kristen yang tidak akan pernah berbuat jahat sama sekali. Upah dosa adalah maut ya, tidak ada dosa besar dosa kecil. Sementara upah dosa adalah maut, dan bertentangan kemudian dengan doktrin, karena doktrinnya manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, yang kedua adalah konsekuensinya. Kalau Calvinis ini dipahami oleh Pak Pendeta Esra Soru dan Pak Budi Asali, maka kemudian ketika Bang Ardiansah dibaptis dan dipilih menjadi Kristen Calvinis, walaupun dia berbuat dosa apapun, dia tetap selamat, karena keselamatan tidak bisa dipindahkan. Nah, mengerikan sekali ya. Calvinis ini agak sedikit ngeri-ngeri sedap ini. Pertama, konsekuensinya Tuhan pilih-pilih suka-suka dia. Yang kedua, Tuhan tetap akan memasukkan. Di mute, brother. Di-kick ini Bang Zuma nanti kena apa ini? Tolong ya, kalau yang ada musik di sampingnya jangan naik. Karena ini di live kan di YouTube-nya Bang Zuma dan di YouTube teman-teman Muslim. Kalau ada musik nanti mereka ke terganggu nanti YouTube-nya. Nah, jadi inilah kenapa saya katakan kita bisa mengupas tuntas ajaran umat Kristiani yang memiliki konsekuensi logik bahwa pada akhirnya Tuhan akan terlista dengan sendirinya. Di mana Tuhan dalil-dalilnya memang ada, seperti aku yang memilih engkau. Jadi kalau dalam Calvinis, kalau seandainya Bang Ardiansah, saya, Bang Zuma tidak menjadi Kristen, itu bukan salah kita, tapi salah Tuhannya, karena Tuhannya nggak milih. Begitu ya. Kalau Armenian masih mending, dia masih memiliki sudut pandang bahwa keselamatan itu tergantung nanti manusianya mau nggak dipilih. Ya, bukan berarti saya mau menyamakan dengan Islam ya, karena dalam Islam sendiri memang Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu mau merubah dirinya sendiri. Jadi kita yang memilih, tidak ada kesalahan Tuhan, bukan Tuhan yang bukan Tuhan yang dengan kejamnya, oh ya udah saya nggak suka dengan orang ini masuk ke neraka. Oh saya sudah tidak suka, saya suka dengan orang ini masuk ke surga. Bukan, tetapi kita diberikan hak pilih. Makanya Rasulullah SAW dalam riwayat hadis mengatakan umatku akan dijamin masuk surga kecuali bagi yang tidak mau. Ya, Rasulullah SAW mengatakan hal itu dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi Rasulullah SAW menjamin, bahkan ada jaminan 600.000 umat Nabi Muhammad yang dipastikan masuk surga tanpa hisab. Nah, jadi masuk surga itu juga ada beda ya, dihisap, tanpa hisap, dan juga disiksa dulu. Nah, tetapi dengan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, setiap yang mengaku Allah adalah Tuhan, Rasulullah Muhammad adalah Nabi, dan tidak mengingkari hari itu, tidak musyrik, tapi melakukan dosa-dosa yang akan ditebus nanti di neraka jahanam, pasti tetap ujung-ujungnya di surga Allah. Tapi pertanyaannya, apakah Yesus yang adalah juru selamat yang telah mati di tiang salib mampu mengeluarkan manusia yang sudah masuk neraka dari neraka? Tidak bisa.
Bahkan menghujat Roh Kudus pun Yesus tidak mampu tebus itu. Jadi kalau secara otoritas lebih tinggi otoritas Nabi Muhammad ketimbang Yesus sendiri. Nabi Muhammad diberikan oleh Allah hak otoritas mengeluarkan manusia dari neraka, tapi Yesus tidak mampu. Jangankan mengeluarkan orang dari neraka, meletakkan siapa yang duduk di kanan dan di kirinya, Yesus tidak mampu di surga. Jadi kalau kita bandingkan Tuhannya umat Kristen dengan Nabi kita Muhammad SAW, mohon maaf, berdasarkan literasi ini tidak ada apa-apanya Yesus dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Bahkan mohon maaf, saya pernah membandingkan. Saya tidak mau membandingkan antara Yesus dengan Nabi Muhammad. Saya bandingkan dengan Bang Zuma saja atau dengan Ardiansah. Bandingkan dengan Ardiansah. Pertama, Ardiansah masih normal sebagai manusia. Dia punya anak, punya istri. Yesus, Bang Ardiansah bahkan dia menjadi pengajar, dosen. Yesus diterima nggak jadi pengajar? Ditolak. Bang Ardiansah punya komunitas yang disebut dengan APII. Bahkan dia menjadi salah satu orang yang ada di strukturnya. Yesus 12 murid aja dia pilih, 2 orang berkhianat. Dia tidak mampu mengatur. Makanya dia naik ke surga. Karena dia bilang, masih banyak yang ingin aku sampaikan, tapi kalian tidak sanggup. Muridnya tidak sanggup atau Yesus tidak sanggup membina muridnya. Karena 2 orang diantaranya pemberontak. Bandingkan keberhasilan seorang manusia sempurna antara Ardiansah dengan Yesus saja saya bisa bandingkan, bahkan lebih tinggi derajatnya Ardiansah. Kalau kita bandingkan ke ini, ya mohon maaf, saya tidak menghina Tuhan umat Kristiani, saya hanya membandingkan kesempurnaan manusia. Bahkan orang yang ada di hadapan saya, Bang Tuma, Ardiansah dan Kang Dito, itu bahkan lebih sempurna menjalankan sifatnya sebagai manusia dibandingkan Yesus sendiri. Contoh, Ardiansah, Bang Ardiansah pernah nggak gitu mau pergi ke tempat enak-enak gitu, nggak ngajak ibunya, ditinggalin gitu aja? Pernah nggak begitu? Enggak lah. Nah, Yesus saja ke surga nggak bawa ibunya. Nah, ini artinya apa? Bahkan kita manusia biasa lebih memuliakan orang tua kita ketimbang Tuhan umat Kristiani. Ini adalah cara berpikir komparasi apple to apple. Maka selama ini kalau saya membandingkan antara Yesus dengan Nabi Muhammad, Yesus dalam perspektif Kristen ya, itu saya merasa terhina. Kenapa Nabi Muhammad itu sangat sempurna sekali akhlaknya, dan sementara Yesus kalau kita baca sangat temperamen, mudah sekali mengutuk, pohon ara yang gak salah dikutuk. Nabi Muhammad bahkan mengatakan, aku datang tidak untuk melaknat, tapi aku datang untuk menjadi rahmatan lil alamin. Wow, keren banget kan Nabi kita. Jadi saya agak terhina kalau seandainya Nabi saya dibandingkan oleh Tuhannya umat Kristen. Tapi kalau dibandingkan dengan Nabi Isa, sungguh tak terbandingkan. Karena dalam Al-Quran sendiri, antara Nabi itu, ya, mereka tidak perlu dibandingkan, ya. Tidak perlu dibandingkan karena mereka memiliki kelebihan satu sama lain. Kita mengimani bahwa Nabi Isa juga adalah Nabi. Begitu teman-teman ya. Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa minimal punya pengikut yang banyak dan juga mampu mengalahkan orang-orang jahat. Yesus pengikut hanya 12 orang, 2-nya berkhianat. Itu pun dia yang pilih. Gitu ya. Ya, silakan teman-teman Kristiani yang ingin membantah argumen saya sebelum Bang Zuma datang, karena saya juga mau melaksanakan ibadah sholat zuhur di sini. Kita bergantian, di sini sudah ada Ukti Natali juga dan Bunda Rahma, Bang Kang Dito dan juga Bang Ardiansah. Mungkin begitu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih.